Kita yang nanya seperti itu adalah orang yang kurang ajar. Waduh, Habib kok gitu sih? Lah, Allah udah bilang ud'uni astajib lakum. Panggil aku, doa itu artinya panggilan. Panggil aku jawab panggilanmu. Rasul juga sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian dan hendaknya kalian itu yakin doa kalian diijabahi, dijawab, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah sudah bilang saya jawab, Rasul bilang yakinlah kabul. Terus kita masih ngomong kok gak kabul ya, berarti kurang ajar gak itu? Kurang ajar. Suatu sikap yang dibilang kelewat batas, ya kelewat batas gitu ya. Suatu sikap yang kelewat batas, enggak pas gitu. Enggak layak itu ditampilkan, ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Ya, susah ya, terjemahan kurang ajar. Paham toh makna kurang ajar? Paham. Enggak paham ya wis sudah, susah jelaskannya. Bahasa ini. Nah ini, kalau kita mengatakan kok enggak kabul ya, kapan toh kabulnya? Itu kita kurang ajar karena kita lagi memprotes Allah. Protes sama Allah. Bahkan ada sedikit mendikte Allah. Seakan-akan ngomong begini loh. Aku ini Tuhannya loh, jadi ya nurut toh gitu loh. Kurang ajar loh. Masa Allah suruh nurut sama kita? Masa Allah suruh sesuai dengan kepala kita, sakarepnya kita? Kan ya tidak, namanya hamba itu nurut sama Allah. Suruh doa, doa. Suruh percaya, percaya. Suruh yakin, yakin. Dah, kalau udah doa, percaya, yakin. Mestinya hatinya apa? Tenang. Tugasmu itu minta dan pasti dikasih. Pasti dikasih. Saya akan bacakan hadisnya. At-tarhibu min istibta'il ijabah wa qawlihi da'autu falam yustajab li atau yastajib li. Ancaman bagi seseorang yang menganggap doanya terlambat dijawab, doanya terlambat terkabul, doanya kok enggak kabul-kabul gitu. Nah, terjemahannya begitu. Ancaman bagi orang yang suka ngomong, da'autu saya sudah berdoa, tapi kok enggak kabul ya. Babnya itu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Juz yang kedua, halaman yang di buku saya ini 321. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa fi riwayatin li Muslimin wa Tirmidzi la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Fayastahsiru ay yamallu wa ya'i fayatruku du'a. Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa kalian, siapapun di antara kalian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ya'jal yaqul, selama dia tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung, tidak mengucapkan da'autu falam yustajab li, saya sudah doa tapi doa saya enggak kabul. Masya Allah, orangnya hadir.
Nonton ini juga ini. Jadi yang menyebabkan doamu, doaku, doa kita enggak kabul, kalau kita habis doa ngomong, saya udah doa, tapi enggak kabul. Sudah batal, itu enggak kabul, salahnya sendiri. Kamu prasangka buruk sama Allah, kamu bilang Allah enggak ngabulkan doamu, ya sudah, sebetulnya kabul. Gara-gara kamu ngomong begitu, batal. Allah bilang, saya jawab, saya kabulkan. Percayalah, tunggulah. Lah nunggu tuh caranya menikmati proses. Nunggu itu ya sholatnya ditambah no ape. Nunggu itu ngajinya ya diistiqomahkan. Nunggu itu cari ilmunya ditingkatkan. Nunggu itu ketemu orang ya mesem. Wah. Nah sambil menunggu terkabulnya tadi itu artinya terwujudnya. Maka dia menikmati, apa yang dinikmati? Lawang bumi begitu luas kok, Masya Allah. Ada orang tua, ada pasangan, kalau yang belum menikah, ada kakak, ada adik. Ya, mungkin punya keponakan, ada teman, ada majelis, dinikmati, seneng-seneng no itu. Ini ya karunia dari Tuhanku. Nah kita ini suka enggak melihat ini loh, dikasih anugerah yang banyak enggak dilihat, yang belum ada dipikir terus. Jelas ibu-ibu? Kok enggak berani jawab, kenapa ibu-ibu? Biasanya kan semangat jawab ya. Bu, kenapa enggak jawab? Oh ibu lagi sadar, suka minta sama suaminya yang enggak ada, yang ada enggak disyukuri gitu ya bu ya? Ikhwani rahimakumullah. Jadi syarat biar doa itu terkabul, jangan tergesa-gesa. Yakin sudah kabul, terus tenangkan hati, lanjutkan aktivitas. Prasangka baik sama Allah enggak putus. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsm. Seorang hamba itu pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikabulkan selama tidak berdoa yang mengandung dosa. Au qati'atir rahim. Doa yang mengandung memutuskan tali silaturahim. Malam yasta'jil. Lah yang ketiga, yang levelnya sama dengan memutuskan tali silaturahim, levelnya sama dengan doa yang buruk. Apa itu? Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat pun nanya, wamal istijal? Ya Rasulullah, mal istijal? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li fayastahsiru inda dhalik wa yada'ud du'a. Nah, ini yang terjadi sekarang. Yang namanya tergesa-gesa itu orang yang berdoa ngomong qad da'autu, saya sudah doa tapi enggak kabul. Saya udah doa tapi enggak kabul. Akhirnya orangnya jadi gelo, nyesel. Kok enggak kabul, terus malas berdoa, terus meninggalkan doa. Ini banyak kasus. Beb, ya munjiah sudah saya amalkan tapi enggak kabul, Beb. Jadi saya enggak munjiahan lagi. Yasin saya baca tiap hari enggak kabul, Beb. Jadi saya malas baca Yasin lagi. Masya Allah. Yang begini ini yang menyebabkan doa tidak enggak kabul. Maka istiqomahlah dalam berdoa. Saya tiap habis sholat, di antara doa saya, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu yang awal doa minta rezeki, yang akhirnya doa minta lunas hutang. Setelah itu saya enggak mau mikir. Usaha gerak. Saya enggak akan ngomong kok enggak hasil ya. Itu enggak akan kabul kalau begitu. Kalau saya udah minta, saya yakin kabul. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang warga di zamannya, "Wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, kapan saya tahu kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, "Kalau lisanmu sudah digerakkan untuk meminta berarti sudah dikabulkan."
Lawang Allah sudah bilang, setiap ada susah, ada mudah. Setiap ada susah, ada mudah. Artinya dalam satu susah kamu akan temukan dua kemudahan. Nah kalau Allahnya sendiri yang ngasih hidup udah ngomong begitu, kok kamu masih bilang hidup kok susah? Berarti kamu benar atau salah? Salah, hidup itu mudah, gak susah. Kalau bahasa saya begini, yang dulu pernah saya terangkan loh. Ini soal, ini jawaban. Ada soal, ada jawaban. Soalnya susahnya luar biasa, tapi jawabannya ada di sampingnya. Jenengan kalau suruh garap begitu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Ada soal, 1000 dikali 5 juta, dikali 3 triliun, dikali 229 miliar, dibagi 5 rupiah, dikali 77 kali 99, bagi 1,00009 sama dengan tanda tanya gede. Suruh jawab, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi di sebelahnya dikasih jawaban. Terus kamu suruh ngerjakan, bisa enggak? Bisa. Tinggal ngapain? Tinggal nulis. Betul kan? Tinggal nulis. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali ngasih soal, itu jawabannya nempel di situ. Allah itu kalau ngasih soal, jawabannya nempel di situ. Tak kasih contoh ya, mau? Jenengan sholat subuh terlambat. Adzan subuh jam 4 lewat 3 atau lewat 4. Sekarang jam berapa nanti subuh? 4 lewat 4? 4.07. 4 lewat 07 adzan subuh. Ya. Jenengan jam 4.10 dengar suara adzan masjid-masjid masih belum selesai dengar. Bentar lagi, tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Pernah enggak begitu? Jangan ngaku, jangan. Aib, itu aib. Di hati saja. Aib harus disembunyikan. Pernah enggak begitu? Ya udah pokoknya gitu ya. Nah, terus jam 10 jenengan bangun segera sholat qadha gitu. Sholat qadha. Tapi kan dosa itu tadi, dengan sengaja meninggalkan sholat. Jam 10, tiba-tiba istri marah-marah. Kamu tuh begini. Ruwet atau enggak ruwet ini? Ruwet atau enggak ruwet? Ruwet. Sebetulnya jawabannya gampang. Kamu berusaha, jangan marah begini, rampung, bingung. Setangi turu, ngerti bojo ruwet gitu. Pusing. Padahal jawabannya gampang. Bojomu ki ruwet gara-gara subuhmu telat. Paham? Berarti caranya biar sama Allah disadarkan nih istri enggak ruwet lagi gimana? Langsung istighfar, ya Allah maafkan subuh saya yang telat tadi, ya Allah ampuni, istighfar. Lagi gak rumongso beres subuh. Hati enggak ada gelo, enggak ada kecewa. Oh ya diajar ngrasakno kowe. Kalau kamu enggak bisa ngrasakno ya gelo salat subuhmu tadi ya ngrasakno diamuk bojo piye. Iki lagi diamuk bojo, engko nek dicekel malaikat jegerno neraka piye. Wis timbang kejeger neraka ben bojomu ngamuk, penghapus dosamu. Dosamu habis. Tapi apa mau dosa jenengan dihabiskan dengan dimarahi istri terus. Stres toh? Enggak enak. Sama juga istri begitu. Kenapa suami saya begini? Kenapa? Ini bukan masalah suamimu. Lihat dirimu. Masalahnya tuh di dirimu. Da'uka minka wa dawa'uka fik. Penyakit itu dari dirimu sendiri dan obatnya dalam dirimu. Jangan nyalahkan orang lain. Gagal paham tuh nyalahkan orang lain. Suami saya kok begini, istri kok anak saya tonton dulu. Sholatmu piye? Sholatmu piye? Sholatmu dulu tonton dulu. Cek sholatmu. Cek sholatnya. Lihat kamu gimana sama Allah Ta'ala. Kamu sama Allah gimana? Hatimu sama Allah bagaimana? Istighfarmu seperti apa? Begitu kita selesaikan itu. Urusan yang lain diselesaikan sama Allah Ta'ala.